Hari-hari ini yang kita dengar, yang kita saksikan di medsos benar-benar miris ya. Kehidupan manusia yang benar-benar rusak ketika diberi jabatan, kedudukan, kehormatan, mereka berani merampas hak Tuhan. Mereka seakan-akan sudah menjadi seperti Tuhan dengan beraninya menyalahi kedudukan, menyalahi apa yang sudah dipercayakan kepada mereka. Dengan sembarang, dengan gampangnya mengambil nafas orang lain. Padahal yang berhak mengambil nafas itu hanyalah Tuhan. Tapi manusia dikaburkan dengan jabatan dan kedudukan sehingga gampang mengambil nyawa orang lain, mengambil hak Tuhan. Begitu juga yang lain, ketika melihat kejadian begitu, yang lain juga berani mengambil atau merampas hak Tuhan. Beramai-ramai mulai menghakimi, padahal penghakiman itu juga adalah hak Tuhan. Mereka membuli, menghujat, menghina, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan tanpa mereka sadar. Ketika mereka melihat pembunuh dan mereka mulai menghakimi, itu tidak lebih baik dari pembunuh. Itu juga sama dosanya, mengambil, merampas hak Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah semua itu menjadi perenungan buat kita. Ketika kita melihat segala hal yang begitu rusak di dunia ini, kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai warga gereja, anak-anak Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita doakan bangsa kita. Kita doakan pemerintah kita supaya menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan. Ketika dipercayakan satu posisi yang baik, ketika dipercayakan menjadi pemimpin, ada kedudukan, mereka tidak berubah, mereka tetap takut akan Tuhan. Begitu juga yang lain. Kita doakan bangsa kita supaya hujan pertobatan turun atas bangsa kita, sehingga murka Tuhan tidak akan turun untuk bangsa kita. Stop kita saling menghujat, stop kita saling menghakimi. Ketika lihat orang jatuh, mari kita doakan. Kita datang kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan berikan pertobatan kepada orang-orang yang mungkin dengan keliru melakukan kesalahan-kesalahan. Ketika kita melihat orang bersalah, kita tidak langsung menghakimi, menghujat. Karena namanya kita manusia, kita tidak lebih baik dari siapapun. Mungkin ada kelemahan mereka, tanpa mereka sadar mereka membunuh. Ada juga yang bersinah, ada juga pemabuk, dan lain sebagainya. Dan semua itu dosa. Membuli juga, menghujat, menghakimi, itu juga dosa. Mengambil dan merampas hak Tuhan. Jadi kewajiban kita sebagai manusia, ketika kita melihat orang lain jatuh, ketika kita melihat orang lain bersalah, kita datang kepada Tuhan, kita doakan. Tuhan tolong, sadarkan orang itu. Jangan kita langsung menghujat, menghakimi, karena itu juga dosa. Kita tidak lebih baik, lebih benar dari orang lain.
Dan di firman Tuhan juga memang melarang kita menghakimi. Karena penghakiman itu adalah hak Tuhan. Kalaupun ada orang yang bersalah, pemerintah adalah wakil Tuhan. Ada hakim. Ada tugas yang sudah dikhususkan untuk orang-orang yang bersalah. Jangan kita main hakim sendiri, atau jangan kita menghakimi orang lain seakan-akan kita juga merasa paling benar, paling hebat, paling suci, paling kudus, padahal kita tidak lebih baik dari orang lain. Mungkin dia jatuh di dalam dosa pembunuhan, tapi kita juga jatuh di dalam dosa kemunafikan, jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Sama semua pembuat dosa. Jadi saudara-saudara, lewat kejadian-kejadian yang kita lihat, yang kita dengar, kita datang kepada Tuhan. Biar kita menjadi pendoa syafaat untuk orang-orang di sekitar kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk pemerintah kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk keluarga kita, orang-orang terdekat kita, bahkan pun mungkin untuk tetangga kita, orang tua kita, anak-anak kita, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang jahat. Kita doakan bangsa dan negara kita, supaya bangsa dan negara kita dipulihkan, hujan pertobatan turun, dan betul-betul bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan biar kiranya apa yang kita keluarkan di mulut kita untuk bangsa kita, kita memberkati bangsa kita. Jangan jadi manusia-manusia penghujat. Jangan jadi manusia-manusia yang suka menghakimi orang lain. Tapi kita menjadi pendoa-pendoa syafaat. Dan ketika kita menjadi pendoa syafaat untuk bangsa kita, Tuhan yang akan turun tangan untuk menolong, untuk memulihkan, bahkan pun memberkati bangsa kita. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia. Tuhan Yesus pulihkan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus berikan pemerintah-pemerintah yang takut akan Tuhan di bangsa kita. Dan orang-orang yang saat ini terjerat, terikat dengan dosa, biar kiranya Roh Kudus yang bergerak agar supaya mereka dibawa dalam pertobatan. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan di dalam bangsa Indonesia. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.